ya tentu menjadi sangat spesial karena Pak Bayu merupakan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027 dan anggota termuda, kalau tidak salah Pak ya, anggota termuda. Termasuk salah satu yang muda Pak, Ya, tapi ada yang lebih muda. Ya. Tapi untuk DIY, Bapak yang paling muda sudah. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, bahagia, dan sukses untuk seluruh sahabat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun sahabat-sahabat berada. Sore ini kembali kita dalam episode yang kedua mengenal lebih dekat anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027, Bapak Bayu Mardinta Kurniawan. Benar Pak ya? Nggak salah ya? Nggak salah, betul. Panjang Pak nama saya. Panjang, jadi ya sahabat Bawaslu ini hadir di tengah kita dengan host saya selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya tentu menjadi sangat spesial karena Pak Bayu merupakan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027 dan anggota termuda, kalau tidak salah Pak ya, anggota termuda. Termasuk salah satu yang muda Pak, Ya, tapi ada yang lebih muda. Tapi untuk DIY, Bapak yang paling muda sudah nih. Ya. Baik, sahabat Bawaslu semua, ya sebagaimana topik kita adalah mengenal lebih dekat anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bayu Mardinta Kurniawan. Saya langsung saja Pak. Tentu sahabat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta itu pada penasaran dan ingin tahu lebih jauh kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Bayu untuk Pak Bayu mau ikut dalam seleksi pemilihan anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027 kemarin itu Pak. Ya, jadi sebenarnya itu saya itu background kuliahnya itu di ilmu politik pemerintahan. Oh, ilmu politik Pak ya. Jadi ya di ilmu politik pemerintahan, dan di situ tuh saya ikut beberapa organisasi aktif kayak gitu. Jadi apa ya, nalar politiknya itu tuh udah cukup terasa dari perkuliahan. Lalu saya sempat lama di media, lalu di sempat juga di media. Iya, sempat di media, di Wah, luar LSM. biasa. Di LSM saya pernah. Terakhir saya di perusahaan IT. Malah perusahaan IT juga? Iya, di perusahaan IT, di media monitoring. Nah, dari situ saya sempat bertemu lagi dengan kawan lama, Pak. Ini cerita ya, Pak. Ketemu lagi. Pak, biar supaya sahabat Bawaslu bisa mengenal. Iya. Ketemu lagi dengan kawan lama yang satu jurusan kayak gitu. Itu jadi men-trigger saya untuk ternyata pengalaman saya yang di beberapa tempat ini kalau saya aplikasikan kembali di ruang politik, terutama di Bawaslu, di konteks pengawasan pemilu, sepertinya akan jadi menarik kayak gitu. Apalagi apalagi kalau generasi sekarang itu, kalau untuk saya pribadi di kalangan saya ini yang namanya katakan milenial itu kan istilahnya sandwich generation Pak. Jadi kami itu dipaksa atau mengalami fase-fase yang orang-orang tua dulu yang kuliah di tahun 90, 80-an itu tuh transformasinya kita masih dapat, pengetahuan itu masih dapat. Tapi di era-era yang sekarang mungkin teman-teman mahasiswa atau yang masih kuliah itu apa istilahnya masih aktif itu, saya itu masih juga terlibat di situ, masih bertemu lah, masih bersenggolan lah di ruang-ruang itu. Jadi dari situ akhirnya ini menarik ketika ketika ada pembukaan itu ketika saya terlibat lagi ke dalam terutama di pengawasan kayak gitu berkaitan dengan kepemiluan. Kebetulan dulu saya juga mengambil spesialisasi itu di intermediary Pak. Intermediary ya, jadi yang berkaitan dengan partai politik, legislatif kayak gitu. Itu tuh saya concernnya dulu di situ. Akhirnya, luar biasa. Ya, ini jurusan akhirnya
ini menjadi kayak panggilan lagi kayak gitu. Luar biasa, sahabat Bawaslu, luar biasa. Saya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu DIY tentu saya bangga karena minimal hari ini di periode kepemimpinan Bawaslu DIY 2022-2027 itu ada figur muda yang energik dengan memiliki segudang pengalaman tidak hanya terkait dengan kepemiluan tapi juga terkait dengan kemasyarakatan, ya keterlibatan penuh dengan segudang pengalaman terlibat dalam berbagai LSM, malah sempat menjadi wartawan juga dan memiliki latar belakang IT yang cukup, dan ini sejalan dengan semangat Bawaslu ke depan bagaimana Bawaslu juga akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan dalam melaksanakan tugas fungsi menggunakan berbagai sarana teknologi informasi yang berkembang saat ini. Ya. Nah, Pak Bayu, tentu hari ini Bapak sudah ada di jajaran pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sahabat Bawaslu pasti ingin tahu di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Bawaslu provinsi itu kan sudah terbagi di dalam divisi-divisi. Ya, kalau Pak Muhammad Najib tadi beliau mengampu divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Ini sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui Pak Bayu ini mengampu divisi apa gitu di jajaran kepemimpinan Bawaslu DIY saat ini. Iya. Yang pertama itu kan saya, Pak Najib dan Pak Agung itu kan datang dengan pola hubungan yang baru ya Pak. Yeah. Jadi memang itu sangat memungkinkan untuk pimpinan ke komisioner itu untuk bisa lebih berkolaborasi, membangun kolektivitas dalam mengambil sebuah keputusan. Semangat kolaborasi ya. Semangatnya kolaborasi itu tuntutannya ada di. Jadi tidak ada lagi ego-ego divisi. Iya, ya. betul. Itu menjadi penting karena itu saya rasa juga akan membantu banyak hal itu. Implikasinya itu untuk lembaga dan untuk konteks pengawasan itu tuh akan mungkin lebih enak ya untuk menjalankan program-program. Rasa memiliki itu ada pada semua anggota. Untuk Bawaslu secara utuh. Betul. Nah dari itu saja kita bisa melihat dalam hubungan antara sekarang ada Kordiv, koordinator divisi, dan ada wakil juga wakil, ya. Ada wakil. Dan itu bisa terjadi persilangan Pak antar divisi kayak gitu. Kalau saya saat ini diamanatkan untuk di divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Data informasi. Iya, itu. Kalau Wakordivnya di mana? Wakil Kordivnya Pak Najib. Oh, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat ya. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi dia connect betul ya. Iya. Persilangannya persilangan divisi dan persilangan umur itu, Pak. Ya. Persilangan umur antara tua dan muda. Nah. Ya, baik Pak Bayu, tentu sekalipun masih baru Pak ya. Iya. Tapi dengan diberikan tugas tanggung jawab untuk mengampu divisi penanganan pelanggaran dan datin, Pak, tentu Pak Bayu memiliki misi, visi dalam rangka bagaimana agar supaya divisi penanganan pelanggaran dan datin ini khususnya di DIY bisa jalan secara baik. Dan juga dalam peran Bapak sebagai wakil Kordiv pencegahan partisipasi masyarakat dan humas ini. Ya. Karena tentu ini akan bersinggungan ini, banyak kegiatan-kegiatan yang saling bersinggungan. Karena ya, kalau berbicara soal penanganan pelanggaran ini kan merupakan tahap kesekian dalam fungsi Bawaslu. Betul. Ya, fungsi pencegahan ada fungsi penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses juga. Ya. Nah, kira-kira visi dan misi Bapak apa nih dalam mengampu divisi ini? Dalam divisi ini kan sebenarnya juga melekat hampir di setiap divisi kan melekat proses pencegahan ya. Yeah. Jadi ketika kita melakukan pengawasan kayak gitu, itu sebisa mungkin nggak langsung ditindak, tapi diingatkan dulu, dilakukan pencegahan prosesnya bisa melalui sosialisasi atau edukasi misalnya seperti itu. Nah di divisi penanganan pelanggaran penting juga untuk masyarakat itu harus paham bahwa ini loh potensi kerawanan yang akan terjadi di di tahapan-tahapan pemilu, terutama misalnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi mungkin ya, terus atau mungkin pelanggaran-pelanggaran pidana yang
di pasal 488 sampai pasal 554 itu tuh termaktub semua tentang ketentuan pidana di situ. Nah, itu kan banyak sekali, Pak. Nggak hanya politik uang sebenarnya, netralitas ASN juga ada. Bahkan ketika mengganggu jalannya tahapan atau mengganggu jalannya kampanye, itu tuh ternyata juga bisa masuk ke dalam pelanggaran pidana, misalnya ranah pidana itu bisa masuk. Dan ketika itu disosialisasikan, diinformasikan ke masyarakat, seenggaknya itu bisa membangun kesadaran, membangun awareness ke banyak orang, terutama mungkin kalau kebetulan saya ini adalah grupnya milenial gitu ya Pak, ya masih cukup muda lah, katakan seperti itu tuh bisa mentransformasikan pengetahuan itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana kalau melapor secara online, misalnya kayak gitu. Dan saya rasa juga aplikasi yang terbaru yang Sigap Lapor itu kan mulai dipersiapkan juga untuk ke tahun-tahun kedepannya untuk pemilu 2024 seperti itu. Ya. Nah, dalam kaitan dengan posisi Bapak sebagai Wakil Kordif ini, Wakil Kordif Pencegahan, ya tadi Bapak menarik sekali ya, bahwa pencegahan itu ada peringatan yang bisa kita lakukan juga dalam bentuk edukasi maupun sosialisasi. Nah, ini saya mungkin hanya ingin menggali agar supaya sahabat Bawaslu bisa lebih mengenal lebih jauh terkait dengan divisi yang diampu oleh Bapak, baik sebagai koordinator maupun sebagai wakil koordinator. Nah, untuk konteks DIY ini Bapak, untuk konteks DIY kira-kira dalam kaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti yang sekarang ini sementara running, itu Bapak melihat seperti apa? Oke. Dalam proses sekarang memasuki tahapan verifikasi administrasi, perbaikan, dan nanti verifikasi faktual untuk partai politik. Selanjutnya untuk ke proses tahapan calon kayak gitu. Sebenarnya butuh keterlibatan masyarakat di situ. Jadi Bawaslu pencegahannya tuh di situ Pak ya. Pencegahan dan partisipasi masyarakat. Benar, partisipasi dan pencegahannya itu ada di situ. Jadi ketika masyarakat tahu bahwa ini katakan di verifikasi administrasi perbaikan, nama saya kok masuk di Sipol, masih ada, misalnya kayak gitu. Dan KPU kan juga sudah memberikan link ya untuk bisa mengecek NIK kayak gitu. Itu kan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nah, engagement itu tuh harus terus terjaga sampai proses tahap akhir, bahkan sampai ke proses kampanye kayak gitu tuh. Tahapan-tahapan itu sebisa mungkin masyarakat juga ikut terlibat. Ya, jadi biar tidak haruslah semua itu harus ini ada pelanggaran, ini dilaporkan langsung gini. Sebenarnya untuk konteks sekarang itu akan sangat memperumit. Tapi kalau misalnya ini kok nama saya dilaporkan aja, nanti bisa ditanggulangi kalau permasalahan selesai. Ini ada namanya masyarakat bukan anggota. Jadi keterlibatan masyarakat itu dengan ikut mengecek itu. Apakah NIK-nya atau namanya dicatut dalam Sipol atau enggak, dan kalau tercatut pun masyarakat juga harus ikut aktif melaporkan kepada KPU terkait dengan nama yang dicatut itu. Baik sahabat Bawaslu, saya pikir sangat jelas ya simpulan irisan antara divisi yang diampu oleh Pak Bayu sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan Datin, sekaligus juga wakil Kordif pencegahan Parmas dan Humas di Bawaslu DIY. Pak Bayu ini sebagai closing statement ya, sebagai closing statement. Tentu saya sebagai kepala sekretariat ya dengan pasukan sekretariat yang ada di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, kami berkomitmen untuk akan melaksanakan ya fungsi supporting system dalam hal memberikan fasilitasi administrasi maupun teknis operasional kepada unsur pimpinan Bawaslu DIY. Nah, semuanya itu kan kami akan laksanakan dalam kerangka Perbawaslu 3 tahun 2022 terkait dengan pola hubungan itu. Nah, closing statement yang kami harapkan dari Bapak ini adalah kira-kira apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, dan juga apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada kami jajaran sekretariat untuk kami bisa lebih lagi berbenah diri dalam memberikan
fasilitasi baik administrasi maupun teknis operasional kepada unsur pimpinan? Ya, bagi saya dalam proses tahapan ini masih awal, Pak. Jadi untuk kedepannya pasti akan lebih padat jadwalnya, lebih crowded dan menyita banyak energi. Nah, mungkin waktu itu bisa dihitung ya Pak ya. Misalnya oke, kita selesaikan ini dalam waktu 1 minggu, 1 bulan. Yang susah untuk dihitung itu energi Pak. Energi. Iya, energi itu susah untuk dihitung. Nah, mungkin pesan saya ya, kita harus tetap menjaga kekompakan Pak. Siap. Karena kekompakan itu juga bisa mengikat energi. Kalau satu-satu itu kan capek ya. Tapi kalau kita bisa bekerja bareng kayak gitu, apa yang perlu harus dikoordinasikan, apa yang perlu dikonsultasikan kayak gitu. Pun dengan jajaran Bawaslu yang ada di kabupaten, di kabupaten gitu. kota, ya. Betul ya. Jadi secara struktural juga harus kompak, dalam kelembagaan di Bawaslu provinsi sendiri juga harus kompak, dan itu setidaknya menambah akumulasi energinya, Pak. Iya, itu yang saya rasa harus tetap ada itu. Terus. Jadi kata kuncinya di kekompakan itu Pak ya, kekompakan dan komunikasi itu tadi, sehingga energi nggak terbuang. Benar, ya. benar. Baik, terima kasih Pak Bayu. Sahabat Bawaslu sekalian, dimanapun sahabat berada, ya ini dalam episode yang kedua mengenal lebih dekat Bapak Bayu Mardinta Kurniawan, ya bukan hanya untuk sahabat Bawaslu sendiri, karena saya juga jadinya bisa lebih dekat mengenal ini, mengenal Pak Bayu sebagai anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2022-2027. Mungkin demikian saja Pak Bayu. Ke depan mungkin akan muncul episode-episode berikut ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diampu oleh Bapak. Tentu kami dari jajaran sekretariat kami tetap akan mendukung sesuai dengan aturan yang ada dan pelaksanaan tugas-tugas kami dalam memberikan fasilitasi administrasi maupun teknis operasional agar supaya apa yang menjadi impian, visi dan misi Bapak dalam mengampu divisi baik sebagai Kordif maupun sebagai Wakordif bisa dilaksanakan dengan baik. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian bincang-bincang dalam episode podcast kali ini mengenal lebih dekat anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 Bapak Bayu Mardinta Kurniawan. Saya sebagai host, Kepala Sekretariat Bawaslu DIY tentu ya menyampaikan banyak terima kasih dan selamat bertugas kepada Pak Bayu di Bawaslu DIY, dan juga saya menyampaikan mohon maaf apabila dalam proses ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Monggo Pak, kita minum dulu ya. Terima kasih.